kasih aku Dewi Widowati. Dewi Widowati itu nitis ke Sinta. Sinta itu haknya. Begitu mau dinikah sama itu, dibuang ke nggak dibolehin sama Dewa. Dewa ingkar janji, makanya berhati-hatilah kepada janji kampanye. Setiap kali ada tweet, tes, cek siapa dia. Ya. Jadi apa? Oh, pesertanya si A, pengikutnya si A. Dapat apa? Oh, pantas dia ngomong gitu. Oh, pantas. Ya udah, gitu aja. Ketawa-ketawa lagi. Pemilihan umum telah memanggil kita. Di samping ada badan pemenangan pemilu, di setiap partai harus ada badan Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semangat menyambut pemilu 2024. Nah teman pemilih, saat ini saya sedang bersama tamu spesial banget ini ya. Ada yang bisa tebak nggak siapa nih teman pemilih? Beliau adalah budayawan Pak Sujiwo Tejo. Saya bingung nih manggilnya apa nih? Bapak, Mbah, Grandpa, Opa, atau Om, Uncle? Mbah aja. Mbah aja. Biasanya di komunitas Jancukers itu aku dipanggil Mbah. Mbah, berarti Mbah aja ya, Mbah Tejo ya. Baik Mbah Tejo. Apa kabar Mbah Tejo? Baik, Nona. Kabar baik, sehat ya Mbah? Baik. Iya. Mbah, apa namanya? Gimana Mbah kira-kira Mbah? Manado, bukan? Bukan, aku orang Indonesia. Ini lagu itu lah apa waktu aku mahasiswa dulu. Hai Nona, manis. Biarkanlah bumi Asik. Nona itu kan lagu loh. Hai Nona. Iya, memang sering diidentifikasi orang Timur, Mbah. Tapi sebetulnya orang Indonesia. Indonesia ya. Iya, lahirnya di Jakarta. Kemudian ada keturunan Jawa juga, ada campuran Pakistan. India. India. Mbak gitu. Berarti nggak boleh deket-deket pohon ya? Nggak boleh, kalau nggak nanti nari. Otomatis nari nanti Mbak. Mbah gimana nih Mbah? Ini kan kita sudah mau dekat pemilu ya Mbah ya. Sebentar lagi kurang dari waktu 1 tahun ya Mbah ya. Gimana sih Mbah? Pemilu nggak terasa lebih dekat karena lagunya kurang cocok bagi aku Nona. Gitu ya Mbah? Kalau Lebaran ada lagu Lebaran sebentar lagi iya. Suasana di kota santri ada ya. Pemilu sebetulnya kan gini Nona. Tidak semua peninggalan Pak Harto itu jelek. Pastilah tidak semua peninggalan Pak Karno itu jelek. Tidak semua peninggalan ya nanti Pak Jokowi pasti ada bagus-bagusnya. Kenapa itu nggak dipertahankan? Jadi lagu dulu pemilu, pemilihan umum telah memanggil kita. Rasanya enak gitu bagi generasi aku loh ya. Iya. Seluruh rakyat menyambut gembira. Jadi pemilu itu kayak kabar gembira gitu. Bersama Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum ya gitu. Sekarang nggak tahu ada lagunya atau enggak. Jadi saya nggak merasa memang sudah dekat ya? Ada jinglenya Mbah. Apa gimana? Misalnya? Jinglenya boleh tolong diputarkan mungkin? Ya, tolong diputarkan dulu supaya kita sama-sama mendengar jingle pemilu. Sebetulnya ada jinglenya Mbah. Iya. Tapi mungkin karena aku sudah terlalu tua ya. Jadi nggak pernah dengar yang baru. Tapi lagu itu enak banget. Nona, coba yang baru kayak apa? Coba yang baru. Tapi boleh aku objektif ya? Boleh. Kalau mau aku memang sukaan yang ini, aku akan bilang yang ini. Yes, Mbak, boleh. Jangan marah. Pemilihan umum telah memanggil kita. Jadi kayak berjingkat-jingkat itu. Iya. Coba yang ini. Awas kalau lebih jelek. Melekat ya Mbah ya? Melekat ya. Seluruh Intronya panjang ya Mbak, mohon maaf.
Oke. Oke, Ayo gimana? rakyat Indonesia. Sekarang aku mau tanya Nona, sukaan yang ini apa yang jujur lo ya? Apa sukaan yang pemilihan telah memanggil kita? Bagaimana? Kalau misalnya suka ya Mbah ya, kedua-duanya sih sebetulnya suka. Karena kan apa namanya, dua-duanya esensinya sama ya Mbah ya, sama-sama mengajak. Ayo rakyat Indonesia, ayo ikut memilih begitu Mbah. Tapi mungkin genre-nya kali ya Mbah ya. Cuman kalau aku mau bikin menarik juga sih. Ayo rakyat ini intronya kepanjangan. Oke, Terus mau iya. menuju ke situ kepanjangan. Kalau yang itu tadi tadang tadeng tadang tadeng tadang tadeng tang tadang tadeng tadang 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 pemilihan langsung Iya, gitu. iya, Kepanjangan gitu loh. Itu aja. Bisa jadi catatan nanti supaya kalau misalnya diputar ya Mbah ya, itu langsung refnya aja gitu ya Mbah ya. Kayak salam-salam kita. Iya. Salam kita terlalu panjang. Nah, ada assalamualaikum, ada salam kebajikan buat kita semua, ada namanya budaya, ada nanti salamnya Coldplay juga ikut masuk nanti. Jadi kenapa nggak satu aja salam kan sudah cukup mewakili itu aja. Jadi jangan kepanjangan lah. Betul Mbah. Nah Mbah, bicara mengenai pemilu Mbah, sebetulnya kan selama ini pemilu itu dipandang sebagai peristiwa politik. Nah sebagai budayawan, bagaimana Mbah memandang pemilu? Pemilu itu kan kalau dari asalnya agama bahasa kan pilu kan dari pilu. Nah tukang bikin pilu itu namanya pemilu ya kan. Nah, jadi Pak Hasim nanti harus membuktikan KPU bahwa pemilu itu bukan dari kata dasar pilu yang artinya pemilu. Kayak pangkas kan pemangkas. Iya. Ya, potong pemotong. Iya. Nah, pilu pemilu. Jadi setiap kali ada pemilu, hati Nona jadi pilu. Nah, KPU yang harus membuktikan bahwa dengan pemilu ini kita bergembira justru. Gitu. Jadi memang seperti pesta rakyat ya Mbah ya. Jangan seperti pesta rakyat. Memang pesta rakyat. Gitu. Pemilihan umum telah gitu. Seluruh rakyat menyambut gembira. Oke. Iya. Mbah. Sebetulnya sama dengan agama. Agama karena Pak Hasim Asyari ini santri juga bisa dikonfirm. Agama per definisi esensi dari agama adalah kabar gembira. Kalau bukan kabar gembira itu bukan agama. Bagaimana yang semula aku bergantung pada Nona, Nona misalkan punya suami atau enggak, bergantung pada suami, punya Pak Lurah atau enggak, bergantung pada Lurah, tiba-tiba enggak bergantung pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, bergantung kepada pacar hanya perantara. Karena Tuhan nggak bisa langsung memacarin kamu. Jadi itu kabar gembira. Nah pemilu ini harusnya jadi kabar gembira. Kalau bukan kabar gembira, bukan pemilu. Bukan pemilu. Kalau aduh nanti Pak pendukungnya sama Pak nanti gimana kalau Pak nanti gimana? Oh itu bukan pemilu berarti. Justru bermain-main. Happy. Pemilihan umum itu lah gitu. Iya Mbah. Mbah, pemilu yang paling berkesan itu pemilu yang waktu kapan Mbah menurut Mbah? Pemilu yang paling berkesan 2009 karena untuk pertama kalinya saya nyoblos. Sebelum 2009. Itu saya golput terus. Oh iya Mbah. Gitu. Kenapa? Karena 2009. Waktu itu saya mendukung JK. Bukan karena saya malah nggak kenal JK. Saya dianggap terima duit dari JK, terima duit dari enggak. Saya bisa disaksikan wallahi saya nggak terima apapun. Cuman saya waktu itu berpikir gimana kalau sekali-sekali presiden itu bukan orang Jawa. Sebagai orang Jawa loh. Kadang-kadang berpikir karena ini demokrasi, kadang-kadang dari orang Aceh, kadang-kadang nah karena Pak JK bukan orang Jawa, aku pilih. Ya anggaplah aku dapat duit dari enggak. Oh, dianggap itu Mbak. Itu sebetulnya yang paling berkesan karena untuk pertama kalinya saya ikut nyoblos. Biasanya golput. Biasanya golput. Padahal kan waktu yang Mbah lagu yang tadi Mbah nyanyikan itu kan di zaman dulu sebelum 2009 itu Mbah. Jauh 2009 tuh zaman Pak Harto. Tapi saya seneng aja di rumah. Lihat. Seneng lagunya tapi golput waktu gimana? Nah, jadi gimana nih Mbah? Mendingan lagu sekarang tapi nggak golput atau lagu dulu tapi golput?
Enggak, 2014 aku golput juga. Oh, golput juga? Enggak tahu nanti 2000. Kenapa? Tergantung. Kenapa 2014 golput, Mbah? Karena kadang-kadang aku mikir presiden tuh jangan orang Jawa terus gitu loh. Kan ini Pak gitu loh. Pak juga gitu loh. Terus nanti kalau siapa lagi kan jadi 4 calon orang Jawa juga. Jadi nggak tahu, tergantung kalau Nona nanti bisa meyakinkan aku, Mbah datang Mbah. Ya, tapi kan itu kan hak memilih, itu kan hak Mbah. Tapi tidak memilih juga hak. Yang ingin saya tekankan di sini, yang penting yang tidak memilih jangan ngajak-ngajak untuk tidak memilih. Oh iya. Itu nggak boleh. Begitu juga yang memilih jangan maksa-maksa suka-suka orang karena ini pesta. Dan aku berharap lebih banyak yang datang ke ke TPS. Lebih bagus. Gitu. Mbak, aku salah fokus deh. Kayaknya dulu Mbak nggak pakai bunga di telinga. Kok sekarang belakangan ini mulai pakai bunga? Enggak, selalu pakai. Oh, selalu pakai ya Mbak? Nona enggak. Cuma akunya nggak ngeh kali ya Mbak? Gak ngeh karena mungkin pikirannya terlalu fokus ke bangsa dan negara. Pusing mengurusi ini ya Bang ya. Pusing ngurusin KPU. Tapi biarpun pusing kita tetap harus gembira. Tetap harus gembira. Dan kita nggak usah gontok-gontokan mau pemilu sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kalau bagi saya sistem pemilihan proporsional terbuka, orang milih gambar orang kan. Proporsional tertutup, orang milih gambar partai. Sama saja, tetap milih gambar kan. Betul. Senyata-nyatanya gambar itu tidak nyata. Gitu loh. Senyata-nyatanya Nona lebih nyata hadir di sosokku ketimbang cuma gambar. Iya. Gitu loh maksudku. Jadi kenapa? Kehadirannya yang penting. Kenapa kita ribut-ribut proporsional terbuka? Dua-duanya milih gambar. Gambar itu digital apapun, apa namanya 5G atau tetap nggak nyata gambar itu. Tetap nggak nyata. Kalau bagi aku loh ya, yang penting damai. Kehadiran damai ini beberapa keywords menarik ini dari Mbah ya. Karena gini, mari para pendukung, para peserta pemilu ini selalu ingat catur. Catur itu sangat-sangat serius. Iya. Tetapi pemainnya dan yang nonton selalu sadar bahwa itu cuma permainan. Iya. Itu yang kadang-kadang dilupakan dalam pemilu. Terlalu serius sampai gontok-gontokan, mereka lupa bahwa pemilu ini juga permainan. Sebagai homo ludens. Jadi manusia itu kan homo sapiens, binatang yang berpikir. Terus ada homo faber, makhluk yang bekerja. Tapi jangan lupa manusia itu homo ludens, makhluk yang bermain-main. Jadi nggak ada dendam. Habis pemilu ya udah berteman lagi. Ini main-main. Iya betul. Nona kalau lihat Kasparov atau main catur, habis itu peluk-pelukan. Ya. Itu yang kadang-kadang lupa. Catur itu seserius-seriusnya catur tetap cuma main-main. Nah, cebong kampret ini lupa sama itu. Sehingga sampai sekarang masih maki-makian, menurut tuh udahlah, rangkul-rangkulan aja. Padahal kandidat di 2019 sudah gabung kabinet oposisinya ya Mbah ya? Sudah. Iya makanya. Oh iya. Betul Nona. Kritikku terhadap Pak Prabowo atau mungkin Pak Jokowi juga, beliau tidak pernah mengatakan langsung. Mungkin loh ya, aku salah ya. Yuk Kabeng Cebong, ini sudah nggak ada, kami udah masuk kabinet, gitu loh. Iya. Mereka sudah rangkul-rangkulan di atas ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi, di bawah masih ada sisa-sisa cebong kampret itu. Betul. Begitu. Iya. Mbah, kita sambung lagi nanti di segmen 2. Tetap stay tune teman pemilih. Jangan lupa stay tune tetap di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Mbah, jadi gimana Mbah? Ini bicara mengenai memilih atau tidak, ini kan memang hak. Tapi yang menjadi kewajiban bagi kami ingin dari KPU ingin memastikan bahwa
Mbak sudah terdaftar atau belum? Sebagai pemilih. Suami aku udah terdaftar. Terus sebagai apa coba? Yang jelas dong. Sebagai, bertanya itu yang jelas. Sebagai pemilih, Mbak. Aku sudah memilih hidupku. Enggak, sebagai pemilih di pemilu. Pemilih apa? Pemilih di pemilu 2024. Oh, gitu. Karena hidup itu pilihan. Betul, gitu. betul. Menikah itu pilihan. Punya rumah mau KPR atau enggak itu pilihan. Iya. Iya kan? Mau vaksin atau enggak bisa ya, vaksin enggak bisa pilih Nggak ya. bisa. Oke, tapi udah daftar. Sudah Aku daftar ya? di sebuah kabupaten di sebuah daerah di Tangerang. Yang pasti sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024. Apakah aku akan memilih atau enggak? Pertama tergantung kepada KPU. Bisa meyakinkan aku enggak untuk memilih gitu. Kami siap untuk meyakinkan Mbak. Iya. Siap. Nah, teman pemilih jangan lupa pastikan teman pemilih juga sudah terdaftar sebagai pemilih. Caranya gampang banget dengan ketik cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024. Nah, kita masuk ke segmen NKCTP. Nanti kita cerita. Aku pastikan, tapi tanggal berapa itu pemilihannya? Ayo tebak tanggal berapa, Mbak? Tanggal berapa aku lupa. Ayo tebak tanggal berapa? Hah? 14 Februari. Yes. Pastikan teman-teman pemilih yang sudah punya rumah tangga 13 malam jangan sampai berantem sama istri atau suami. Nah, karena nanti mempengaruhi pilihan. Nah, betul. Karena orang kalau berantem sama banyak teman saya, instruktur granat, itu sudah pinter banget buka granat, tapi suatu hari kena granat. Ini instruktur granat, padahal cuma 3 tahap kan, buka ini, tek, terus meledak. Kenapa masalahnya? Habis berantem sama istri. Nah, gitu loh. Jadi pokoknya saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia 13 malam kalau bisa jangan sampai kumpul suami istri untuk menghindari pertengkaran. Karena begitu berantem tadinya mau milik jadi milik tadinya mau milik karena kesel sama suaminya. Kesel, betul. Iya. Terutama perempuan. Kalau perempuan kan kalau marahnya perempuan itu kan kayak kulkas gitu, awet gitu. Kalau marahnya laki-laki kan kayak dijemur, jadi kayak jemuran, jadi cepat kering gitu. Marahnya perempuan lu bukan saja di kulkas tapi di freezer. Wah, freezer awet banget itu, awet Mbak. banget. Nah, itu jadi permintaanku, please kalau bisa. Ya, tuh teman pemilih. Kalau bisa nggak ketemu suami atau istri, mending nggak usah ketemu. Kayak mau nikahan. Pingitan kan dulu. Besan sama besan nggak boleh ketemu menjelang, karena itu detik-detik rawan gitu. Rawan. Rawan itu, benar. Aku takutnya yang tadinya milih Pak atau sebaliknya, siapapun lah, hanya karena kesel. Terus nusuk pakunya, gitu. Mending ketusuk di itu, nggak taunya di luar. Itu lebih bahaya, Mbak. Invalid votes itu. Oke, baik, Mbak. Kita ada beberapa pertanyaan dari teman pemilih. Sudah siap, Mbak, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman pemilih? Kita harus siap. Siap atau tidak pemilu, entah dananya ada atau enggak, harus siap karena itu kan kewajiban. Ya, betul Mbak. Iya kan? Betul, jadi pertanyaanmu salah, sudah siap. Harus. Per undang-undang aku harus siap menjawab. Betul. Apalagi di KPU. betul Mbak. Jadi nggak relevan pertanyaan. Mbak jawab Mbak gitu loh. Mbak jawab Mbak. Ya, langsung. Mbak jawab Mbak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pelangi Riuh. Pertanyaannya begini, Mbak. Idealnya pemilu itu yang gimana, Mbak? Menurut Mbak, pemilu itu yang gimana, Mbak? Yang ideal, Mbak? Itu sama dengan kamu datang ke seorang dokter, begitu duduk langsung nanya ke dokter, "Dok, menurutku saya ini gimana, Dok?" Gimana, yang ngomong kayak apa? Gejalanya panas, apa mencret, apa itu, terus saya pagi-pagi tadi panas, perut agak sebah, berdedek. Saya ini gimana, Dok? Ini coba langsung ke Pelangi Riuh. Mbak pemilu ini gimana? Ya apa gitu loh, aku juga nggak tahu gimana gitu.
harapanku sih baik-baik aja. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira. Gembira. Harapanku. Karena cuma gimana aja gembira. Sekali-sekali lain kali kalau nanya itu disebutkan unsur-unsurnya. Bah, pemilu kemarin orang tua saya sama besannya tidak saling menyapa karena beda pilihan partai. Ada faktor. Terus, jadi ini gimana Mbak? Gini enak kan? Iya. Ada itunya. Ada intronya begitu teman pemilih. Nah, lanjut ya Mbak. Enggak, aku nanya dulu. Oh iya, tanya aku dulu. Iya, siap Mbak. Pernah nggak punya temen yang nggak jadi nikah karena perbedaan partai? Kalau perbedaan agama ada kan? Ada. Perbedaan suku ada. Ada nggak perbedaan partai? Kalau aku belum di pertemanan aku belum ada Mbak. Makanya berarti masih bagus. Betul ya, masih bagus. Pemilihan umum kondisi politik masih bagus karena belum ada satupun pernikahan yang batal karena calon mempelai berbeda partai. Berarti kita sudah dewasa. Betul. Iya kan? Iya, dewasa. Gimana malam pertamanya itu? Nah, iya. Hidup. Ya. Atau itu gimana? Oke. Iya Mbak. Nah Mbak, pertanyaan kedua dari kuliah online. Mbak, nasihat buat peserta pemilu dong, baik parpol atau perseorangan? Perorangan. Perorangan aku nggak tahu, tapi parpol. Yang aku tahu sekarang setiap parpol itu ada komite apa badan ya? Badan pemenangan pemilu. Badan pemenangan pemilu. Iya, badan pemenangan pemilu. Iya. Ini menurutku harus diperingatkan oleh KPU. Di samping ada badan pemenangan pemilu, di setiap partai harus ada badan kekalahan. Wah, karena yang perlu disiapkan adalah partai ketika partainya kalah. Itu apa yang harus disiapkan untuk pada kader-kadernya? Gimana? Itu nggak ada yang nanganin. Semuanya siap menang, nggak ada yang siap kalah. Gimana? Mestinya badan pemenangan dan pengalahan. Loh, nggak ini serius. Ya, betul Mbak. Dulu waktu zaman kita, zaman nenek moyang kita itu, kalau mau bisnis dagang, yang diomongkan di depan kalau rugi, bukan kalau untung. Gak kayak anak-anak sekarang. Oke, kalau rugi sekarang biasanya yang aku tahu generasimu ini gitu. Yang kalau untung mereka begitu rugi pusing. Siapa yang harus nombok siapa? Jadi maksud gini, badan kekalahan pemilu itu menyiapkan kader kalau kalah. Bagaimana euforianya, mungkin mereka turun ke jalan atau enggak, ini yang menyiapkan. Kalau turun ke jalan maksimal segimana? Misalkan jangan brutal, jangan ini, atau langsung ke KPU aja atau ke Mahkamah Konstitusi kan? Ini yang menyiapkan. Semuanya sibuk kalau menang. Aku serius ini. Make sense sih Mbak. Betul. Dari tadi aku make sense gitu. Cuman kamu nggak nangkep aja, dikira aku. Jadi badan pemenangan strip pengalahan pemilu. Kesiapan kekalahan pemilu gitu. Iya. Jadi mereka nggak histeris. Ada juga kepala daerah yang nggak kepilih di suatu tempat di Jawa Timur sampai telanjang, dia gila. Iya, itu ada loh kan? Mbak. Itu ada. Itu harus ditanganin. Siapa yang membawa ke rumah sakit jiwa? Sekarang ada di Bogor itu Noranti Rami Yusuf itu yang di sana. Jangan sampai terus dia di jalanan gitu. Ini mestinya yang nanganin. Dibawa ke rumah sakit jiwa, dibawa ke konseling, atau bertemu nona langsung sehat pasti. Tapi betul Mbak, yang sakit jiwa itu memang banyak. Banyak ya Mbak ternyata ya. Duit. Iya betul. Sekian M, terus nggak jadi. Iya. Mending kalau duit sendiri, kalau utang. Iya. Banyak kan. Nah itu siapa yang nyiapin? Semuanya sibuk menang. Iya. Itu loh, Pak Hasim harus menginstruksikan badan penyiapan kekalahan pemilu ya gitu setiap partai. Betul Mbak. Iya Mbak, boleh nggak Mbak kasih nasihat dong untuk kami KPU sebagai penyelenggara pemilu, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan supaya partisipasi masyarakat lebih meningkat Mbak? Aku bukan orang politik ya Nona, tapi setauku tidak ada orang yang lebih GR dari orang politik.
GR-nya begini, bahkan di Amerika kalau aku nggak salah ya, bisa dicek nanti. Bahkan cuman 40% saja yang milih, itu sudah sah. Bahkan GR banget kan gitu loh. Udah sah gitu loh. Jadi 40, mungkin aku nggak tahu kalau di Indonesia, nanti bisa dicek. Nggak usah banyak-banyak, sekian persen penduduk aja mewakili, itu sudah sah government-nya. Saya nggak sebut pemerintahan, karena pemerintah itu artinya tukang perintah, pemerintah. Aku sebut government, pengatur. Aku nggak setuju kalau kita demokrasi pemerintahan nggak make sense. Tukang perintah, nggak gitu dong. To govern, mengatur. Betul. Aku ngomong apa tadi? Soal apa? Soal apa? Aku juga sampai lupa, Mbak. Soal apa? Government, pemerintah. Apa ya? Oh, itu Mbak. Apa masukan untuk KPU? Mungkin bisa nggak sih debat presiden itu dibikin lebih enak gitu loh? Debat presiden dibikin lebih debat calon presiden dibikin kayak jagongan, ada yang duduk begini, ada yang sambil ngopi begini, kemudian nggak berdiri, jadi formal banget, nggak kita banget lah. Satu, 60% lebih aku dengar generasi Z yang akan milih, itu nggak akan tertarik model debat kayak gitu. Aku aja nggak tertarik, orang udah bau tanah gini. Formal banget, jadi baca jagongan, duduk melingkar, terus ada itu minum kopi atau apa, kadang-kadang di kedai mana, kadang-kadang di lapak, di itu, kadang-kadang di, ya tiap, kalau di Bali guyup kayak Banjar gitu, sana silat, gitu. Enak, itu kita banget, jangan plek-plek Amerika gitu. Terus yang kedua, generasi Z itu, kata aku dengar 60% mereka sih pemilihnya. Milenial dan Gen Z, Mbak. Lah iya, itu nggak dapat gitu, nggak didengar. Terus isu-isu yang diangkat di debat nanti supaya menarik, bagaimana ke depannya Indonesia, nggak masuk. Nggak masuk. Misalkan gimana pandangan Anda tentang orang tua tunggal? Single parent. Udah. Gimana pandangan sampai tentang LGBT? Itu nendang. Iya. Gitu baru tak orang nonton. Dipilih kalau gimana pun kursi itu enggak, aku aja nggak tertarik kok gitu loh. Iya. Apalagi Gen Z sama milenial. Perlu ada terobosan baru ya, Mbak ya. Gimana pandangan nanti kalau Abah siapa yang muncul? Gimana tentang Putri Aryani? Yang disabel netra gitu. Oke, karena sepengetahuan saya orang-orang yang berjuang keluar itu cuma disangonin selamat sama government. Kalau pamit keluar nih, mau Dewa Bujana, kayak mau keluar lagi, mau Tri Utrami, mau Dwiki Darmawan, mau keliling Eropa bawa musik. Kalau kita pamit ke menteri, paling cuma dengan selamat ya, nggak disangonin apa-apa. Aku juga ngalamin, gitu loh. Aku waktu itu wakil musik ke Mongolia. Aku pikir mau dikasih duit, gitu. Giliran datang, wah di semua muat di Instagram semua, gitu loh. Gimana gitu loh, giliran menang. Pergi biaya sendiri. Iya. Gimana kalau ada orang, gimana sikap Bapak sebagai presiden kalau dipamitin oleh anak bangsa yang akan keluar negeri? Gimana nasib atlet-atlet? Gimana, apa masih ada mantan-mantan atlet yang jualan teh botol? Sorry, nggak boleh nyebut bareng. Jualan teh di dalam botol, ya kan? Gitu. Gimana? Tepuk tangan ketika menang, tapi banyak nasib atlet itu gimana? Nah, gitu loh maksudnya. Iya, Mbak. Baik, Mbak, kita break dulu. Teman pemilih tetap stay tune di podcast KPWRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum. Sorry, tapi Republik aku Indonesia. tadi ini untuk teman-teman pemilih ya. Ini saya dikasih peraturan yang sangat tidak manusiawi. Aku disuruh melihat kamera, tapi presenternya cantik. Jadi aku melihatnya ke sini, gimana coba gitu loh. Gitu loh. Itu masukan nanti bagi kami ya, Mbak ya. Oke. Baik, teman pemilih, stay tune tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Nah, kita masuk segmen terakhir, Mbah. Kira-kira Mbah ada pesan nggak untuk teman pemilih semua? Mungkin tips and trick supaya teman pemilih siap menghadapi pemilu 2024. Kalau boleh satu saja, maka ada banyak. Tapi kalau boleh satu saja, Nona, yang aku pesankan itu supaya kita damai. Setiap kali ada pendukung A ngomong ABC, ngomong bla bla bla, jangan langsung ditelan mentah-mentah supaya kita tidak benci. Nah, kalau kita tahu sebab-sebabnya, kita nggak akan panik. Misalkan 12 itu adalah 4 tambah 4 tambah 4. Oh, nggak bisa. 12 itu adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Berantem kan? Padahal setiap pernyataan itu benar kalau ada asbabunnya. Kenapa kok dia menggunakan 3? Oh, dia mungkin orang-orang yang mengatakan bahwa angka 4 itu angka sial. Jadi dia menghindari feng shui angka 4 itu. Makanya 12 kali 3 sama dengan 3 plus 3 plus 3 plus 3. Oh iya, gitu kan? Jadi kebenaran itu, Nona, tidak tergantung kepada pernyataan itu sendiri, tapi dari mana itu berasal. Yeah. Nah, kalau yang 3 tadi, oh dia ingin 12 adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, karena dia itu penganut aliran falsafah Jawa bahwa setiap hal harus melalui 3 hal. Memulai, menengahi, mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, ada yang menengahi. Jadi pantas dia pakai 3, wajar. Nah, begitu ada orang mengatakan, wah apa itu rambutnya gini, misalkan gitu loh. Lihat dulu siapa yang ngomong. Yang ngomong pendukungnya Pak. Oh ya pasti aja, gitu loh. Jadi nggak usah sakit hati. Itu loh maksudku. Atau gimana itu? Orang kok kaku banget, masa nari seperti itu? Itu bukan tari, itu silat. Misalkan gitu. Cek dulu, oh ternyata dia pantas dia ngomong begitu. Twitter, Instagram seringkali berantem karena semua langsung dimasukin ke hati. Kalau orang Jawa bilang, kowe melu sopo, dadi opo, oleh opo. Ngerti maksudku? Kamu ikut siapa? Jadi apa, dapat apa. Kalau kamu ikut jadi sekjen, dapat A, ya pantas kamu ngebaik-baikin. Kalau kamu ikut jadi tim sukses atau apa, terus dapat ini, ya pantas ngebaik-baikin. Sehingga apapun yang keluar dari pernyataan mereka nggak pernah masuk ke hati. Itu kita bermain. Oh pantes, siapa yang ngomong? Siapa yang menjelek-jelekan itu tuh? Oh pantes, loh itu kan timnya pantes. Gitu. Iya. Lebih rileks ya Mbah ya. Dapat sesuatu nggak harus duit ya. Misalkan dia ikut jadi tim sukses, dapat kebanggaan misalkan. Pantes dia mendukung. Ya sudah. Jadi kayak tadi. 12 sama dengan 4 kali 4 kali tambah 4 tambah 4 tambah 4, 12 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, sama saja, sama-sama benernya. Tergantung kenapa dia ngomong begitu. Itu yang aku sarankan ke para pemilih. Setiap kali ada tweet, tes, cek siapa dia. Jadi apa? Oh pesertanya si A, pengikutnya si A, dapat apa? Oh pantas dia ngomong gitu. Oh pantas. Ya udah gitu aja. Ketawa-ketawa lagi pemilihan umum lah memanggil kita. Kalau enggak panas gitu, sumbu pendek semua. Sumbu pendek terutama Twitter. Sumbu pendek. Kan ada pepatah, Nona. Kalau kamu pengen kelihatan pinter, mainlah Twitter. Kalau kamu pengen kelihatan kaya, mainlah Instagram. Kalau kamu pengen kelihatan happy, mainlah TikTok. Gitu. Oh gitu ya, Mbak? Iya. Di Twitter terutama. Kadang-kadang isinya nggak dibaca langsung dikomenin. Masya Allah. Dikomen belum baca gitu loh. Nah itu
Pak Hasim dan jajaran KPU, teman-teman Twitter, terutama Twitter yang sangat ramai kalau gini. Kalau ada apa-apa dibaca sampai selesai, jangan cuma baca judulnya. Iya. Terus kalau ada apa-apa lihat tahunnya, bermedsos dengan kalau ya baca sampai selesai, sebelum komen. Gitu. Iya Mbak. Itu pasti pemilihan. Apa yang baru gimana? Yang baru? Ya. Enggak, yang ayo, yang ayo rakyat Indonesia. Bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Iya, oke ternyata bagus juga lagunya. Oke, tapi masih bagusan pemilihan. Mungkin sesuai generasi Mbak. Kalau sekarang kekinian ya. Baik, ada lagi mungkin Mbak yang mau ditambahkan? Sepatah dua patah kata. Aku pernah menyarankan ke KPU sih sebetulnya. Kalau bisa nanti di pemilihan kapan itu nggak usah pakai kampanye. Nggak usah pakai kampanye. Kampanyenya adalah kehidupan dia. Jadi ketika kamu sekarang ini sudah kampanyeku. Jadi begitu ada nyalon sudah nggak usah kampanyeku adalah track recordku. Iya, langsung aja berarti ya Mbak ya. Nah usulku, jadi kampanye setiap orang adalah jejak-jejak dia terhadap lingkungan, terhadap entah HAM, terhadap pokoknya. Karena nanti kalau begini terus, Nona, orang itu hanya bekerja menjelang pemilu. Tokoh-tokoh itu hanya mau bersihin got menjelang pemilu, hanya mau datang ke ibu-ibu arisan menjelang pemilu. Bayanganku sepanjang hidupnya dia memang begitu. Sehingga ketika nyalonkan dipasang gambar, oh itu yang suka datang ke arisan itu loh. Oh itu yang suka posyandu itu. Jadi nggak cuman 4 bulan atau 3 bulan, itu aja sih usulku kalau boleh. Wah, hari ini betul-betul insightful sekali ya Mbah ya. Perbincangan kita banyak sekali masukan-masukan kepada kami penyelenggara dan juga kepada teman pemilih ya Mbah ya. Ya, semoga kita doakan. Saya juga belajar banyak. Iya. Saya ternyata tidak jauh-jauh dari India. Oh iya. Jadi saya wayang itu adalah berasal dari India juga, Mahabharata. Ya, jadi saya hidup dari itu. Sekarang saya di KPU dikasih presenter juga keturunan India juga. Jadi saya tidak bisa lari dari India. Syukriya Meherban. Syukriya Meherban. Baik, terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktu, sudah membagi cerita dan inspirasi ya untuk kami semua dan para teman pemilih. Terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPU RI undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Bye.